Mendingan kamu pergi aja sekarang, karena aku gak bakalan pergi kalau kamu belum pergi dari tempat sini. Oh iya, Bu Nia. Ini kan kita ketemuannya di daerah Taman Kota di alun-alun, Bu. Soalnya kan kita nanti mau keluar kota, jadi takutnya waktunya juga agak nutut, Bu. Ntar lagi biar sekalian juga gitu loh, Bu. Jadi selagi ada waktu, kita kan banyak kerjaan. Selagi ada waktu, kita beresin dulu yang bisa kita beresin sekarang, Bu. Ini cuman mau ketemu aja, Bu, sama Bu Nia. Jadi kalau memang Bu Nia sudah srek sama orangnya, ya saya mau langsung tanda tanganin masalah kontraknya, Bu. Dan Bu Nia juga tinggal tanda tangan gitu, Bu. Soalnya ini juga demi kebaikan di perusahaan kita, Bu. Walaupun meskipun nggak jadi, nggak ada ngaruhnya sih, Bu. Cuman saya kan nggak enak, dia juga udah minta tolong sama saya, Bu. Iya Pak Bagas, ini kan Pak Bagas yang tahu semuanya. Gimana-gimananya kan Pak Bagas yang ini. Saya juga kan belum pernah ketemu orangnya, jadi nggak tahu harus kayak gimana. Nanti Pak Bagas ini apa? Langsung. Kan nanti Pak Bagas ya yang ngomong sama orang itu. Iya, Bu. Oh iya. Nanti Bu Nia kalau misalkan mau tunggu di mobil juga nggak apa-apa, Bu. Jadi biar saya sama Agung Ya gimana aja. enaknya Pak Bagas aja, soalnya kan saya nggak tahu. Ini kan Pak Bagas, jadi saya serahin ke Pak Bagas aja gimana-gimananya. Siap, Bu. Saya tinggal ini aja, ngeliat aja kayak gimana ya orangnya, seperti apa, cara kerjanya gimana nanti gitu. Oke, Kan Bu. ya? Berarti saya kan tinggal ngasih laporan aja sama Bu Nia. Iya. Sama latar belakang di perusahaannya juga seperti apa itu, Bu. Iya. Kalau bidangnya sih sama, Bu, sama di Sama. perusahaan kita di bidang properti, Bu. Oh gitu. Ya udah kan Pak Bagas yang lebih tahu. Nanti Pak Bagas ini aja. Ya saya semua ya, Bu, yang ngurusin berarti Iya. ya. Oke, Bu, Iya, siap, benar. Bu, kalau gitu, Bu. Oh ya, Mas Agung. Ini kan tak lagi Bu Nia nggak mungkin buat ikut nemuin orang itu. Jadi Mas Agung temenin saya aja. Iya Pak, tapi kira-kira tugas saya apa ntar lagi Pak? Tugasnya Pak Agung ntar lagi ya nemenin saya aja. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita butuhkan, ya Mas Agung tinggal langsung telepon orang kantor biar langsung segera dikirim ke sini. Ya siap Pak. Tapi ini Pak, biar saya aja yang nyopir. Pak Bagas nggak capek? Nggak apa-apa, biar saya aja yang nyupir biar cepat ini. Ini masih jauh dari lokasinya Pak? Ini ntar lagi udah mau nyampe. Dan Pak Agung, saya nanti kan sama Bu Nia mau keluar kota, jadi ada meeting sama perusahaan sebelah, harus keluar kota, harus ada yang saya selesaikan. Jadi minta tolong di kantor itu kalau misalkan butuh apa-apa Mas Agung langsung handle aja. Ya siap Pak. Nanti yang ke luar kota gimana persiapannya? Apa langsung atau gimana nanti? Oh, kalau persiapannya sudah siap semua, Bu. Masalah berkas yang akan kita presentasikan nanti, Bu. Cuman Udah kita disiapin? tinggal packing aja, Bu. Jadi Bu Nia udah tinggal packing baju pribadi aja, Bu. Kalau masalah berkas yang kita butuhkan nanti udah siap semua, Bu. Nah, ini Jangan sampai ada yang ketinggalan ya Pak Bagas, soalnya kan luar kota jauh. ya siap, Bu. Ini tempatnya yang buat ketemu sama orang, Bu. Kita parkir di sini Oh, aja iya. ya, Bu. Nah. Bu Nia mau pesen minum atau gimana, Bu? Kalau mau pesen minum biar saya pesenin dulu, Bu. Sekalian saya nunggu orangnya, Bu. Bu Nia tapi tunggu di sini atau tunggu di mana ya, Bu? Apa cari tempat duduk aja saya anterin dulu, Bu? Enaknya di mana ya? Kalau Bu Nia mau ya itu kan ada tempat duduk, Bu. Jadi kan saya kan cuma sebentar, Bu. Jadi sekalian nunggu orangnya, kita nanti langsung pindah kafe, gak apa-apa, Bu? Oh ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, Bu? Ya. Saya tinggal di sana dulu ya, Bu. Oh ya udah, kalau gitu ayo, Bu. Ayo. Ibu
tunggu di sini dulu nggak apa-apa ya, Bu? Oh ya nggak apa-apa, saya tunggu di sini. Saya sekalian mau nemuin orangnya, Bu. Sekalian saya ajakin ke sini nanti Oh, ya, Bu. iya. Tapi saya mau beli minuman dulu buat Bu Nia Oke, sama nggak Mas apa-apa. Agung. Nggak apa-apa Saya sendiri tunggu atau sini Mas ya. Agung saya suruh tunggu di sini ya, Bu? Iya nggak apa-apa. Disuruh ikut aja ya, Bu? Iya. Oh. Saya sendiri aja di sini. Berarti kamu ikut aku aja ya, Gung? Ya udah, kalau gitu kita langsung jalan aja ya. Ya udah. Bu, saya tinggal dulu ya, Bu. Ya, jangan lama-lama ya Pak Bagas ya. Ya, Bu, siap. Sagung, ini kan aku juga ngerasa gak enak sama Bu Nia ya. Soalnya ya Bu Nia kita ajakin ke tempat seperti ini. Harusnya sekarang ini ketemunya di kafe. Cuman yang mau ketemuan sama aku tuh katanya pengennya di taman kota. Dia pengen jalan-jalan. Aku juga gak enak. Nah sendirian lagi di sana ya punya. Ya harusnya kita ajak ya. Kalau kita ajakin, kita juga agak enak. Pasti ibunya capek. Gimana ya enaknya ya? Ya udahlah. Kita belikan minum dulu. Ini mana temanku juga masih belum nyampe lagi. Apa aku telepon aja ya? Coba telepon aja. Bentar ya. Halo, assalamualaikum. Gini Pak, saya sudah ada di lokasi Pak. Ya saya minta tolong Pak, cepetan Pak. Soalnya kan saya juga bareng sama bos Pak. Nah ya itu Pak, kalau misalkan disuruh nunggu takutnya bos berubah pikiran. Saya udah usahain betul nih perusahaannya Bapak biar ditandatanganin sama bos. Ya Bapak kan tahu sendiri lah. Sekarang ya kan susah banget Pak buat minta tolong sama orang dengan percuma itu Pak. Ya untungnya bos saya ya baik Pak. Iya gampang kalau masalah itu Pak. Yang penting Bapak harus tepat waktu. Sekarang sudah ada di mana Pak posisi? Oh, ya udah kalau gitu saya tunggu Pak. Oh bareng sama istrinya Pak. Oke siap Pak. Oke. Ini Pak di dekat pohon Wuringin. Di sebelah timurnya pohon Wuringin. Ya saya mau belikan minum dulu buat bos Pak. Ya udah kalau gitu hati-hati di jalan Pak. Waalaikumsalam. Ini lagi yang bikin saya tambah gak enak. Ini kayaknya telat nih orangnya nih. Tapi sudah ada di jalan. Udah di jalan tapi udah mau nyampe. Harusnya sebelum kita, kalau kan dia nih posisinya dia yang butuh. Harusnya sebelum kita nyampe di sini dia udah nyampe duluan Mas Agung. Gimana ya? Udah langsung beli minum Udah aja, kita Mas, langsung beli minum aja ya. Udah ya. Oh ya sayang, mau mulai merintis buka usaha sendiri. Ya kalau aku masih mau bayar sekretaris otomatis, uang buat modal, duduk sini dulu. Ya, gini loh. Uang buat modal usaha kita bakalan berkurang. Kita kan masih mau mulai usaha nih. Kalau buat ngerekrut, aku harus bayar dong. Nah, kalau aku bayar, otomatis modal buat usaha kita itu kan masih berkurang. Iya. Nah, aku minta tolong sama kamu sayang ya. Kamu harus berkecimpung juga dalam usahaku ini. Kamu sebagai sekretarisku. Nah, kalau kayak gitu kita kan mengurangi anggaran pengeluaran gitu loh maksudnya. Nah, aku kesini mau ketemu sama Pak Bagas. Pak Bagas itu sahabat saya dan dia sekarang bekerja di suatu perusahaan yang besar. Oh, si Pak Bagas ya ini? Iya, Pak Bagas. Oke. Aku sudah ngomong dan konsultasi sama Pak Bagas sehingga Pak Bagas itu memberikan solusi kepada saya supaya saya menghadap sama atasannya. Nah, disitulah kenapa aku kesini. Sekalian aku mau konsultasi sama bosnya dan ini adalah momen berharga yang tidak semua orang itu mendapatkan waktu bertemu sama atasannya gitu loh sayang. Jarang-jarang loh kalau bukan Pak Bagas yang mempertemukan kita, sangat sulit.
Padahal kan dia bos, dia punyai kegiatan yang padat, ya kan? Dia meluangkan waktu demi kita supaya dia mungkin kasihan sama kita karena masih awal mula mau buat usaha gitu loh saya. Dia jadi ketemu di mana nih saya? Iya, bentar lagi kita mau ketemu di sini dan katanya mau diskusi di salah satu kafe gitu loh. Di kafe? Iya, di kafe. Katanya Pak Bagas masih ada di daerah sini, di depan kejaksaan gitu. Jadinya kita bareng ke kafe. Oh, maksudnya kita jalan Iya, kita gitu? kita ketemu dulu, nanti kita bareng. Ya udah kalau mau ke sana. Tapi aku agak malu nih saya. Soalnya kita kan pakai motor, sedangkan dia pakai Ya mobil. udah, jangan nampakin motornya lah. Mau gak nampakin gimana? Oh, berarti kita Ya nyuruh. udah dari sini kita. Iya, kita ketemu, nanti kita ya basa-basi lah mau ambil mobil apa gimana supaya kita gak terlalu apa ya, tidak terlalu mencolok untuk minta bantuan. Soalnya kita kan butuh dana juga. Bosnya Pak Bagas ini katanya mau ngasih asupan dana gitu loh. Kalau mau apa ya, mau kerja sama kita sih mustahil karena kita yang membutuhkan Ya, sama beliau. baru aja mau usaha. Jadi kan mereka kayak gimana? Ya pokoknya kita harus mulai yakin ya. Ya, yang tugasnya kamu sekarang ketika kamu mau mempresentasikan apa ya, wawasan apa yang bakalan kita terjunkan ketika kita mau buka usaha. Soalnya kalau wawasan kita sudah Ya, intinya amburadul, kita harus yakini banget Iya. maksudnya ya. Kan? kalau kita Iya. sudah amburadul dari pertama kita mau bangun usaha, otomatis bosnya Pak Bagas ini nggak bakalan memberikan dana yang cukup buat kita, ya kan? Kita pikirnya bosnya Pak Bagas ini kan pemikirannya sudah luas dan sudah berpengalaman gitu kan. Ya udah kalau gitu kita langsung, kamu tahu kan tugasnya sekarang apa? Harus sempurna ketika mempresentasikan sebuah ya terobosan yang bakalan apa kita rencanakan gitu loh, ya kan? Ya, mungkin mereka udah nunggu kita nggak? Iya, nggak menutup kemungkinan bosnya Pak Bagas ini nantinya kalau perusahaan kita sudah jalan ada timbal baliknya. Semua kan pasti ada timbal balik. Pak bosnya Pak Bagas ini membantu kita, nanti kalau udah jalan dia bakalan minta apalah. Kita kan cuma berpikir ke sana aja ya. Ya udah kalau gitu sih. Katanya Pak Bagas nunggu di depan kejaksaan sana. Loh. Tunggu bentar. Ini ya kan? Maaf, ini siapa ya? Oh, kamu udah lupa ya sama aku? Hah? Aku David. Aku yang pernah ditolak kamu di masa lalumu yang 5 tahun lalu. Hah? Itu kan udah masa lalu, 5 tahun lagi. Kenapa masih mempermasalahkan ini? Itu kan sudah selesai kan? Mbak nggak sadar. Mbak nolak siapa? Hah? Masa lalu, kalau bahagia dengan masa lalu yang senang, hah? Udah saya Mungkin aku gak bakalan. Aku kayak masih suka aja sama dia. Aku gak suka sebenarnya sayang. Aku tuh cuma sakit terus hati kalau doang. memang kamu nggak suka, kenapa masih mempermasalahkan? Like, ini tuh sudah masa lalu kan? Udah 5 tahun yang lalu lagi. Kenapa aku mempermasalahkan ini ya? Jadi kayak gini cuma kamu pekerjaannya. Bilang Sok-sok aja kamu pakai. belum bisa move on kan? Makanya kamu Ngapain? Aku itu gak move on sama kamu. Ya, Sedangkan Mbak, aku sama udah dia sudah punya aku. sudah mendapatkan yang lebih jauh baik dari kamu. Kalau emang udah dapetin yang lebih baik dari aku, kenapa masih musik aku coba? Aku tuh kesini cuma pengen ngusir kamu karena kamu sudah duduk di sini. Emang ini punya kamu? Ini daerah kekuasaannya aku. Pemandangan. Hanya Kamu- daerah kekuasaan kan, bukan milik kamu pribadi kan? Kamu gak tahu sekarang siapa aku, hah? Iya, hah? Orang yang pernah kamu tolak sekarang udah sukses, hah? Kamu tuh jas aja bagus, hah? Berpenampilan sok kayak orang kantor. Tapi duduknya di sini. Hah? Yaudah deh, Iya. lebih baik aku ngalah. Terus maunya kalian apa coba? Hah? Aku mempermalukan kamu di tempat umum kayak gini. Terus kamu Karena mempermalukan kamu aku udah di tempat mempermalukan waktu dulu menolak aku di tempat umum juga.
kalau aku sekarang ya ketemu sama istrinya aku tuh orang kaya, anak orang yang punya perusahaan ternama di kota ini. Jadi kamu jangan sekarang macam-macam. apa dengan saya? Kamu tuh seolah-olah masih ada dendam gitu Ya, yang aku udah lama. masih punya dendam kesumat sama kamu Karena yang aku belum tolak. terselesaikan ya. Terus gini ya sekarang. Sebenarnya Mbak nggak usah sok polos, dia nggak bakal suka lagi sama kamu. Ya bukan masalah itu ya Mbak ya. Sekarang kalau memang dia nggak suka sama saya, kenapa masih ngusik saya? Kenapa masih mempermasalahkan masalah Dia yang suka 5 lagi tahun sama dia. yang udah lewat? Kalau cewek Bentar ya. Aku juga punya hak kan untuk nolak kamu. Kalau aku nggak suka, masa iya aku mau sama kamu? karena Aku dong, aku mau sama siapa? mohon maaf, dulu aku emang mengejar-ngejar kamu, Ya, kamu adalah wanita yang spesial sebelum aku ketemu sama istrinya Dan aku. kenyataannya sekarang masih kan? Ah. Makanya kamu masih Dan kenyataannya sekarang aku mempunyai istri yang lebih cantik, lebih berkarir. Yang benar itu kenyataannya sekarang kamu masih belum move on dari aku. Makanya kamu masih masih cari gara-gara lah. Sebenarnya kamu masih suka kan? Suka? Dari mana aku suka sama kamu? Kalau kamu memang nggak suka Iya. ya udah selesai kan? Gak usah mempermasalahkan. Aku kan udah jelaskan, aku pengen permalukan kamu di tempat ini. Oh iya? Iya. Hei, kalau aku dulu nggak merasa mempermalukan kamu ya, aku menolak karena aku memang nggak punya perasaan. Karena aku merasa hanya menganggap malu. teman sama kamu. Karena aku seorang laki-laki yang punya rasa malu yang besar. Ketika aku ditolak sama kamu mentah-mentah kayak gitu. Kalau kamu memang punya rasa malu dan harga diri, harusnya kamu nggak kayak gitu kan di Dia kan depan udah umum. nggak penting, ya udah nggak usah diladenin. Kamu juga ngapain coba? Aku tuh enek banget tuh sayang ya. Orang yang Kenapa suka lagi sama dia? enek sayang. Orang yang memang enak ngapain masih ada di sini? orang yang sok cantik, orang yang sok berwibawa, ya seolah-olah dia bakalan menjadi orang yang sukses, orang yang berkarir. Tapi kenyataannya kayak gini, ya. Kamu kesini tuh duduk Tapi saya dengan sangat siapa? bersyukur sih, Sendirian, sendirian. Tapi ya sebentar. Tapi saya sangat bersyukur kenapa saya menolak kamu. Setidaknya aku kan tahu ya Kenapa? karakter kamu. Kalau seandainya saya dulu menerima kamu, udah jelas hidup aku nggak akan bahagia dong. Seandainya dulu kamu bisa menerima Dia aku, jangan sembarangan tapi ya, Mbak ya. Dia sekarang sudah sama Sekarang saya. loh Mbak, sudah kelihatan kan watak aslinya. Untung aja aku nggak terima dia. untung aja dia tidak nerima aku. Kalau dia sampai nerima aku, gak bakalan ketemu sama kamu, wanita yang paling baik dan paling soleha sayang. Udah deh, udah deh. Daripada dia. Oh iya? Emang dia lebih baik dari saya? Oh iya, iya Buktinya dong. apa? Buktinya, dia wanita yang berkarir, wanita yang cantik, apalagi dia soleha, nurut sama suaminya. Ya, mendingan kamu tuh pergi aja, karena tempat ini najis buat kamu duduki. Enak aja, emang kamu siapa? Nggak mau. Oh, kamu gak mau pergi ya? Iya, kamu mau pergi? Lagian ngapain sih kamu juga? Mbak, tolong ya ini suaminya. Katanya orang kaya, tapi nggak tahu etika coba. Di depan umum ngomongnya seperti itu. Udah jelas aku sangat beruntung menolak kamu dulu. Setidaknya aku tuh selamat dari orang yang tidak berpendidikan dan tidak punya etika seperti kamu. Tapi kalau aku lihat daftar pelamar pekerjaan di perusahaannya aku, kamu tahu perusahaan PT Surya Atmaja terbesar di kota ini, itu adalah pemilik, aku yang memiliki perusahaan itu. Setidaknya kalau pemilik perusahaan itu tingkah lakunya nggak seperti ini deh. Dia akan lebih berwibawa, dia bisa membawa diri. Tidak seperti ini. Aku berwibawa kepada orang. Aku lihat orangnya dulu. Kalau orang yang pernah menyakiti hatiku, ngapain aku berwibawa? Ya kalau sama klienku, aku harus menunjukkan wibawanya aku di depan mereka. Ya itulah Tapi kalau karakter kayak yang kamu, tidak baik yang ada di kamu itu. Kamu selalu melihat orang. Untuk menghargai dia, kamu selalu melihat statusnya kan. Harusnya nggak seperti itu dong. Namanya Namanya nggak usah kebanyakan ngomong ya Mbak ya. Kita sebenarnya nggak ada waktu buat itu. kalau memang nggak ada waktu, ngapain juga berhenti capek-capek iniin Aku sih, saya. Biar Mbak sadar juga sih. Yang nggak sadar itu, yang nggak sadar itu kalian berdua ya. Tolong ya, harus sadar tuh yang kalian berdua, bukan saya. aku sudah cukup puas sayang. Aku sudah sadar karena aku sudah punya suami yang Karena aku sudah Ya, kalau udah mempermalukan. ngerasa aja Suaminya Mbak baik. yang iri sama saya ya. Iri? Oh, Iri pasti- dari saya mana? iri kan? Pasti Iri dari iri lah, mana sayang. coba? Pasti Ngapain? iri. Bukan saya yang negor kalian, kalian yang negor saya. Enak aja. Oke, aku bakalan usir kamu kalau kamu nggak mau pergi dari Denger sini, ya, di sini ini tempat umum, Hah? bukan punya kamu. Jadi terserah aku mau di mana aja. Tapi aku yang mempunyai kekuasaan penuh di daerah sini. Kekuasaan dari apa coba? Karena sebagian
pajak terbesar di sini aku dari perusahaanku. Denger ya, aku itu rakyat Indonesia yang baik. Jadi aku juga bayar pajak, bukan cuma kamu ya. Kalau pajaknya orang miskin itu seberapa? Mungkin pajaknya lebih besar dari pajak mobilku. Kamu berarti cuma warga Sipil. ya yang mempunyai apa ya, yang mendapatkan gaji yang sedikit, sayang. Beda dengan kita ya kalau satu bulan. Ya udah deh, berapa, sayang? terserah deh kalian mau ngomong apa, terserah kalian. Yang penting sekarang udah kalian pergi ya. Lama-lama ya bukan kalian yang enak sama saya, tapi saya yang enak, sakit perut dengar kalian itu ngomong. Mendingan kamu pergi aja sekarang, karena aku gak bakalan pergi kalau kamu belum pergi dari tempat sini. Terserah aku yang mau di mana aja. Aku mau di sini, mau di mana kayak terserah. Oke, kalau kamu di sana terserah kamu, tapi kalau di sini, itu terserah aku. Aku nggak mau, aku maunya di sini. Terus masalahnya apa buat kamu? Emang kamu punya kuasa apa di sini, ha? Iya. Sehingga kamu menentang aku. Yang harus aku tanya tuh kamu, emang kamu punya kuasa apa? Hanya pajak aja kamu diribetin. Aku juga bayar pajak kok. Karena Dia nggak mau kalah, sayang. Udah, kalau bisa diladenin orang seperti dia. Harusnya aku ya yang nggak ngeladenin kalian, karena kalian ini nggak penting banget juga buat aku. kalau wanita gak berkarya ya kayak gitu, sayang, ya pasti nyolot. So bayar pajak, tapi pajaknya itu Kalian berapa? itu aneh banget. Yang nyolot dari tadi siapa coba? Dipikir, introspeksi diri kali. Aku gak mau kamu itu berada di sini, makanya aku nyolot dari tadi. Ya, Bener, kan? wanita yang sudah Yang nyolot pernah kalian menyakiti kan, aku. bukan saya kan? Aneh. Pasangan aneh deh kalian ini. pasangan kaya, bukan pasangan aneh. Oh ya? Iya. Siapa yang nggak tahu aku di sini? Ya, aku orang terkenal di sini. Kalau kamu mau duduk di sini, terserah. Harusnya kalau kamu orang terkenal, kamu jaga nama baik kamu dong, bukan mempermalukan diri kayak gini. Ayo, Bukan mempermalukan, Mbak. Lihat ya, kita orang kaya. Bukan Sudah ya, seperti sayang, Mbak ya? duduk di situ. Butuh pengakuan kayaknya. Hah, dasar wanita nggak berguna. kamu lebih gak berguna? Aneh deh. Mana lagi Pak Bagas? Lama banget lagi. Udah datang belum ya? Loh, ini kan Pak David. Iya, Pak Bagas, Mas. Bu Rizky. Ya. Ini Oh, iya. jadinya gimana? Jadi mau minta tolong ke perusahaan saya ya? Iya Pak Bagas. Soalnya saya gak enak, Pak David ya. Saya sebelumnya mohon maaf, soalnya kan saya bareng sama bos, dan bos kan nggak biasa diajakin ke tempat seperti ini. Pak Bagas sudah bareng Ya, sama. saya sudah bilang juga, kalau misalkan nih ada sahabat saya yang mau tak tolong Bu, dia mau ngedirikan perusahaan, yang tentunya juga bakalan, saya bilangnya begitu, bakalan ada dampak positifnya ke perusahaan kita. Gitu. Oh iya. Ya pokok intinya ya gini ya Pak David, nanti apa yang saya suruh dan instruksi Pak David harus lakukan. Jadi biar kita saling menguntungkan gitu. Soalnya Pak David tahu sendiri perusahaan yang tempat saya kerja itu kan sangat maju gitu loh, Pak. sangat besar Kalau juga. Usaha yang bakalan saya bangun itu sebenarnya nggak ada efeknya sama Iya. perusahaannya Pak Bagas. Oh nggak usah begitu Pak Makanya David. saya berterima kasih sama Pak Bagas karena Pak Bagas sudah mau membantu Ya nanti usaha kita. terima kasihnya sama bos aja. Saya kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada bos gitu Oh, Pak ini David. kita mau ketemu bosnya gitu, Oh Pak. langsung Pak, aja. kalau kayak gitu kita ngobrol-ngobrol di kafe aja Pak, lebih enak. Oh langsung ke kafe habis ini ya? Oh ya udah kalau gitu kita ke bos dulu ya. Oh, iya Yaudah, Pak. ayo. Sekalian saya pengen kenal. Oke siap. Permisi Bu, mohon maaf ya Bu, saya lama perginya Bu, soalnya barusan masih muter-muter buat beli minumnya. Oh ya minumnya nggak dari mana apa-apa. Mas Agung? Ditinggal ya? Ketinggalan. Gimana Mas? Aduh. Kenapa? Ya udah, kamu ambil minumnya aja dulu, buruan. Minumnya ketinggalan. Cepetan Oh, lari, ya, nggak apa-apa. cepat. Ambil aja dulu. Gini Bu, sekalian nih Bu, saya mau ngenalin orang yang mau ngedirikan perusahaan yang minta bantuan ke perusahaan Ibu. Pak David, Bu Rizky, di sini. Jadi sini, Pak. Loh sini Pak. Nah ini Bu orangnya Bu.
Jadi kesinian emang kenapa sih Pak David katanya mau kenal sama bos saya. Jadi saya udah bilang kok kalau Pak David udah mau kerja sama bos saya gitu. Pak, mohon maaf. Pak. Iya, tolong dijelaskan dulu ya Pak Bagas ya. Oh, iya. Saya siapa? Bu Nia nih atasan saya Pak, jadi dia yang punya perusahaan. Saya cuman sebagai manajer, jadi segala urusan sama Bu Nia itu dipasrahkan ke saya. Dan Bu Nia biasanya mudah kok Pak buat diajakin kerjasama, apalagi menolong orang yang mau mendirikan perusahaan. Jadi intinya dia mau ngebantu lah gitu Pak. Berarti Ya ini harus bosnya. nanti tinggal ACC aja. Kalau Bu Nia udah ACC kita tinggal jalan aja Pak. Bapak bisa langsung ngomong aja sendiri. Saya kan udah ada. Sepertinya dia nggak akan berani ngomong nih Pak Bagas. Loh, Ibu Nia kenapa ya Bu? Tanyakan coba kenapa? Emang ada apa Pak David sama Bu Rizky? Kok kayak yang ketakutan gitu? Ya jelas takut lah, gimana nggak takut? Dia aja sudah menghina saya dari tadi. Loh, menghina gimana Bu? Ibu kenal sama mereka berdua Bu? Tadi saya kan duduk di sini. Iya. Ini datang lewat, terus dia nyapa saya. Memang 5 tahun yang lalu dia pernah suka sama saya tolak, tapi dia nggak terima. Dan dia hina saya. Katanya dia pemilik perusahaan yang paling kaya kok di sini. Saya mohon maaf ya Bu, saya agak nyangka kalau misalkan kejadiannya bakalan seperti ini. Pak David ini gimana sih? Kok bisa malu-maluin saya Pak? Saya udah berusaha mempromosikan Pak David sama Bu Rizky ke atasan saya. Kalau seperti ini caranya, saya harus bilang gimana Pak? Ini bisa-bisa saya juga terancam. Harusnya ini, Pak Bagas juga lihat-lihat orangnya, Jong. Lihat dulu seperti apa karakternya. Masa iya mau kerjasama dengan perusahaan kita orang seperti ini? Iya Bu. Orang kaya itu nggak butuh dia bilang dia orang kaya, nggak usah butuh pengakuan. Kalau memang dia kaya beneran, dia tuh nggak butuh itu. Dia akan diem, bukan banyak bicara kayak mereka berdua. Udah mentang-mentang katanya udah memiliki sebagian apa yang ada di tempat ini dan saya diusir. Loh, Coba gimana? Ini kan tempat umum. Ya Bu, saya mohon maaf Pak David, ini gimana? Pokoknya saya nggak mau tahu, Pak David harus tanggung jawab. Saya juga nggak mau tahu ya, saya nggak mau kerjasama dengan orang-orang seperti mereka ini. Iya Bu. Pak Bagas, sebelumnya saya minta maaf Pak Bagas. Mungkin udah gini aja Pak David, jangan minta maaf sama saya dong. Minta maaf sama Bu Nia. Bu Nia, Ya udah Bu, minta maaf aja Bu. saya mau minta maaf Bu Nia atas kejadian yang barusan ini. Iya, kita juga keterlaluan Bu. Yakin tulus minta maafnya. Orang-orang seperti kalian ini kan nggak pernah selalu memandang orang tuh rendah kan. Udah gini aja Saya ya. nggak yakin kalian benar-benar minta maaf sama saya. Saya minta maaf. Udah gini aja ya Bu, biar saya yang ngomong sama mereka. Saya minta maaf sama Iya Bu karena Nia. saya juga nggak ada waktu ngomong sama orang seperti mereka. Ini udah buang-buang waktu saya loh Mas. Saya harus nemui orang seperti mereka ini udah buang-buang waktu. Lagian kita juga masih banyak kan hal yang penting yang harus kita urusin. Sebentar lagi Ya, kita Bu. mau ke luar kota lagi. Ya Bu, saya mohon maaf Bu. Ya udah Bu, kalau Ya udah gitu urusin aja deh. Aku nggak mau tahu. saya anterin dulu ya Bu. Kalian tunggu di situ. Kamu sih nyapa-nyapa dia. Ternyata dia bosnya. Gimana kita mau usaha coba? Ya, Aku gak putus tahu. dia. Tak kirain aku bisa meluapkan kesalnya aku di Enggak, gitu 5 tahun juga yang ya. lalu. Waduh. Pak David sama Bu Rizky. Iya Pak Bagas. Ini barusan yang terjadi gimana sih? Kok Pak David sama Bu Rizky bisa berbuat seperti itu? Saya kan jadi gak enak sama Bu Nia Pak. Iya Pak Bagas. Ya, saya juga. Ini masalahnya sebenarnya masalah pribadi saya dulu Pak Bagas. Nah makanya Pak David, karena masalah pribadi yang udah dulu itu masih dibawa ke sekarang jadinya seperti ini. Impactnya sama pekerjaan Pak. Saya juga gak enak, saya udah ngebagusin namanya Pak David sama Bu Rizky. Karena saya ngebantu seperti ini, karena saya nganggep Pak David masih sahabat saya. Kalau Pak David seperti ini di belakang saya juga gak enak. Ini risiko juga sama pekerjaan saya. Bu Nia sampai marah-marah seperti itu. Iya Pak Bagas. Saya mohon maaf Pak Bagas sekali lagi. Udah, mulai dari sekarang saya minta tolong Pak David hapus aja nomor WA saya. Jadi kita gak ada hubungan kerja apa lagi ya. Loh Pak Bagas. Oh ya, satu lagi, Pak David kan juga sempat minjem sama saya kan kemarin. Itu coba dibalikin ya. Kalau nggak dibalikin saya laporin Pak David. Tapi Pak Bagas, Kak, mana uangnya sudah kita pakai saya?